warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anakku sekalian yang ada di rumah. Bagaimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah. Baik, sehat, luar biasa. Oke. Anak-anakku yang ibu cintai dan yang ibu banggakan. Ya. Masa sekarang ini adalah masih di masa pandemi COVID-19 atau yang disebut dengan corona, virus corona ya. Jadi kita belajarnya dengan adanya virus ini masih ada, kita belajar di rumah saja, stay at home. Jadi kalian tidak boleh pada waktunya belajar pagi hari. Ibu lihat di lingkungan banyak anak-anak yang sudah suka main, kelayaban, naik sepeda, lari-lari, ibu nggak mau. Jadi kalau pagi-pagi kira-kira jam segini nih kalian harus pantengin saja ya, itu yang namanya tugas-tugas dari ibu guru ya secara online. Nah supaya kita ini sebetulnya pengennya sih cepet tatap muka dengan kalian ya, ibu guru ingin tatap muka. Kalian kangen nggak dengan ibu guru yang ada di sekolahan? Iya tentu saja kangen ya, dengan anak-anak, dengan teman-teman kangen, ingin cepat bertatap muka, ingin cepat pergi ke sekolah ya. Ya. Bagaimana caranya? Kalau kita ingin cepat pergi ke sekolah, ingin cepat tatap muka, makanya kita anak-anak harus taat dan tunduk kepada pemerintah mengenai prokes kesehatan. Ya, di masa pandemi ini kita harus benar-benar menjaga imun tubuh kita supaya lebih sehat, lebih kuat. Dengan cara bagaimana? Dengan cara bisa berolahraga, minum vitamin, makan yang bergizi, dan mentaati menuruti aturan protokol kesehatan. Bagaimana protokol kesehatannya? Ya, kita lihat di layar monitor. Cara menjaga protokol kesehatannya, yaitu dengan menggunakan masker pertamanya ya. Satu, menggunakan masker. Tuh, lihat di gambar ya. Di sini ada satu menggunakan masker. Di masa pandemi ini, sekarang ini COVID-nya sedang lebih ganas ya dari seperti biasanya. Jadi pakai maskernya harus double anak-anak, harus dua. Yang satu masker kesehatan, yang di luarnya masker yang dari kain. Supaya virus corona itu tidak masuk. Ya, yang melalui udara tidak masuk ke hidung atau ke mulut. Kita harus jaga dengan cara satu memakai masker, kedua mencuci tangan. Jangan lupa selalu mencuci tangan apabila kita sudah melakukan segala sesuatu kegiatan. Jangan habis main, pulang ke rumah langsung nyomot makanan, langsung masukin ke mulut, nggak boleh. Jadi sekarang ini harus pulang dari mana-mana atau melakukan segala kegiatan harus cuci tangan. Tentu saja mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Oke? Sekarang kita lihat prokes yang ketiga, yaitu gunakan siku saat batuk. Kalau kamu sedang batuk, jangan pakai mulut ditutup. Begini, jangan. Tapi pakai siku. Tuh lihat, ya. Pakai siku, jangan pakai menggunakan tangan. Kemudian hindari berjabat tangan. Bukannya tidak sopan, sekarang orang sudah pada mengerti. Tidak boleh berjabat tangan, ya, karena untuk menghindari sentuhan-sentuhan. Kemudian menjaga jarak, nih, jaga jarak. Kalau kita mau ngobrol dengan orang lain, minimal 2 meter jaga jarak, ya. Jadi tidak boleh berkerumun dengan orang banyak, apalagi ngobrol dengan orang banyak dalam waktu yang lama atau yang panjang, nggak boleh. Maksimal itu 3 orang ngobrol itu di luar. Dan buat apa ya kalau ngobrol banyak-banyak, mendingan di dalam rumah belajar. Kemudian gunakan sanitizer ya, gitu, supaya tangan kita tidak kena virus. Nah itu adalah protokol tentang bagaimana cara menjaga protokol kesehatan di masa pandemi ini ya, supaya kita terbebas dan terhindar dari virus corona, supaya virus corona itu cepat musnah dari muka bumi. Oke? Baik. Sekarang anak-anak yang ibu cintai dan yang ibu banggakan, sekarang kita akan mulai belajar.
Kalian sudah siap menerima pelajaran dari Bu Guru? Siap. Oke. Coba sediakan alat-alat tulis. Supaya nanti kalau Ibu sedang menerangkan, ada hal-hal yang penting yang perlu dicatat oleh kalian, dicatat. Oke? Tetapi sebelum belajar, mari kita berdoa dulu bersama-sama. Ibu di sini, kalian di rumah ya. Doa sebelum belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahim. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai nabiku dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Mudah-mudahan doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Kita sudah berdoa. Sekarang Ibu mau memberikan pelajaran kepada kalian, yaitu pelajaran tema 1 ya. Tema 1, subtema 1, pembelajaran keempat. Mengenai keberagaman suku bangsa, sosial dan budaya yang ada di Indonesia, yang terikat oleh persatuan dan kesatuan, atau disebut dengan NKRI ya. Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI harga mati. Oke, siap. Kenapa kita belajar seperti itu? Tujuannya adalah yaitu tadi ya. Tujuannya yaitu supaya kalian dapat mengidentifikasi berbagai bentuk keragaman suku bangsa, sosial dan budaya yang ada di Indonesia, supaya kalian lebih bersatu dalam kesatuan dan kesatuan. Oke? Itu tujuan. Nah, sekarang anak-anak yang Ibu cintai dan yang Ibu banggakan, kita berlanjut kepada materi ya. Materi yang akan Ibu sampaikan yaitu yang tadi keberagaman tentang sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Kita lihat ke layar monitor ya. Nah, kita lihat di sini ada gambar burung Garuda Pancasila. Lamun ceuk basa Sunda nama manuk dadali. Kunaon eta manuk dadali? Dijadikan lambang. Kenapa burung Garuda itu dijadikan lambang negara kita? Karena burung yang paling gagah, yang paling perkasa, sehingga dijadikan lambang negara kita ya. Kita lihat di sini. Ini adalah lambang negara kita, burung Garuda. Pada pita di bawahnya kita lihat, pada kakinya burung Garuda itu kakinya mencengkram pita. Yang ada tulisannya Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika ini adalah semboyan negara Indonesia. Semboyan bangsa kita yang mengungkapkan persatuan dan kesatuan yang berasal dari keberagaman. Beragam itu bermacam-macam ya. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku, berbagai budaya, berbagai bahasa, tetapi kita mempunyai satu tujuan, yaitu tujuannya Indonesia merdeka. Oke, bagus ya. Jadi di samping yang gambar di sini ada tulisan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika sebagai sebagai semboyan ya, sebagai semboyan negara kita, sebagai negara persatuan Republik Indonesia. Walaupun kita terdiri atas berbagai suku yang beraneka ragam budaya daerah, namun kita tetap satu, yaitu bangsa Indonesia yang memiliki bahasa, tanah air dan bangsa yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Oke, kita lanjut. Sekarang kita lihat di sini masih gambar burung Garuda Pancasila ya. Burung Garuda Pancasila ini adalah lambang negara kita. Yang di bawahnya ada tulisan Bhinneka Tunggal Ika, itu adalah semboyan negara Indonesia. Dan di tengahnya ada sila. Sila-sila dari Pancasila. Sila itu sebagai apa coba? Ada yang tahu? Wah, pinter. Sebagai dasar negara kita. Ini semuanya ada di burung Garuda Pancasila. Ada lambangnya, ada semboyannya, ada
dasarnya. Dasar negara kita ini adalah Pancasila. Pancasila ini artinya panca itu 5 dan sila itu artinya dasar. Jadi kita ini mempunyai, di Indonesia ini mempunyai 5 dasar. Yang ke-1 yaitu gambar bintang, itu melambangkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua adalah rantai. Itu artinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga adalah pohon beringin. Pohon beringin ini melambangkan persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kepala banteng. Kepala banteng ini melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Bagus. Yang kelima kita lihat, padi dan kapas. Ini melambangkan kesuburan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Coba lihat ke depan ya, lihat ke samping. Sekarang untuk supaya kita lebih bersatu ya dalam NKRI, kita harus melihat di sini. Supaya kita lebih meningkatkan persatuan harus ada cara, yaitu 2 cara. 1, cara mempertahankan kesatuan dan persatuan. Itu ada 2 cara. 1 dengan cara bergotong royong. Yang kedua dengan cara menghormati dan menghargai antar sesama. Gotong royong itu bisa dilakukan di rumah, bisa dilakukan di sekolah, bisa juga dilakukan di masyarakat. Kalau di rumah biasanya gotong royongnya dengan siapa? Dengan ayah, dengan ibu, dengan keluarga. Biasanya kita kerjasama di rumah pada hari Minggu ya. Pada hari Minggu ayahnya ada di rumah, ibu juga ada di rumah, anak-anak juga ada di rumah tidak sekolah. Jadi bergotong royong bekerja sama supaya memperingan pekerjaan cepat selesai. Misalnya ayahnya mencuci mobil, ibunya memasak. Nah, anak-anaknya membantu orang tua. Itu bekerja sama untuk menjalin persatuan, lebih bersatu dan lebih bersatu. Kemudian bergotong royong di sekolah. Itu biasanya berupa jadwal piket ya. Di sekolah itu ada piket anak-anak, ada yang nyapu, ada yang ngepel, ada yang membersihkan whiteboard, ya, ada yang mengelap-ngelap. Itu gotong royong. Itu adalah bentuk gotong royong supaya pekerjaan cepat selesai dan ringan. Itu contoh daripada gotong royong yang ada di kelas atau di lingkungan sekolah, ya, di halaman sekolah. Kemudian gotong royong di masyarakat seperti digambar di sini. Itu biasanya bergotong royong di lingkungan RT misalnya, atau di lingkungan RW ya, itu membersihkan parit. Misalnya parit sudah penuh banyak sampahnya, kita kerjakan bersama-sama, itu akan lebih ringan. Tentu saja kalau kita mau melakukan gotong royong di masyarakat, biasanya suka pada bawa alat-alat. Kalau ibu-ibunya misalnya bagian membuat makanan, bapak-bapaknya ngarit, macul dan sebagainya ya, anak-anak juga membantu. Itu adalah berupa bentuk gotong royong yang ada di masyarakat, membersihkan parit, membersihkan masjid, membersihkan jalan dan sebagainya. Ya? Nah, itu adalah yang nomor 1, cara mempertahankan kesatuan dan persatuan dengan cara gotong royong. Yang kedua adalah menghormati dan menghargai antar sesama. Nah, kita lihat di sampingnya, mari saling menghormati dan menghargai dengan sesama manusia. Tentu saja manusia yang bagaimana? Yang berbeda agama. Agama kita di sini ada 6 nih di Indonesia. Tadinya 5, sekarang ditambah 6. Apa saja coba agama yang ada di Indonesia? 1, Islam. 2, Kristen. 3, Katolik. 4, Hindu. 5, Buddha. 6, Konghucu. Sekarang tambah dengan Konghucu, dulu tidak ada. Sekarang jadi 6. Itu adalah agama yang resmi di Indonesia. Nah, dari ke-6 agama ini, ya, itu harus tidak boleh kita memperluas perbedaan atau mencari perbedaan. Lebih baik mencari silaturahmi, persatuan, saling menghargai, saling menghormati. Walaupun di kita dari Sabang sampai Merauke. Sabang teh di mana coba? Di Aceh. Merauke di mana? Di Irian. Itu berbeda sukunya, itu berbeda-beda. Bahasanya berbeda, suku bangsanya berbeda,
kebudayaannya berbeda, adat istiadatnya juga berbeda, makanannya juga berbeda, pakaian berbeda, kesenian berbeda. Aduh, di Indonesia tuh banyak sekali kebudayaan. Ya. Kita harus bangga menjadi bangsa Indonesia karena banyak sekali. Nah, dari banyak itu bisa menjadi satu, bisa untuk mempertahankan kesatuan dengan persatuan dengan adanya NKRI. NKRI itu harga mati. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi harus saling menghargai, walaupun orang Batak, orang Sunda, orang Jawa, tetap kita harus berteman, bersilaturahmi, ya, bersahabat. Bagaimana caranya? Coba saling menghormati dan menghargai dengan yang berbeda agama. Contoh, misalnya kalau agama Islam sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, agama yang lain tidak boleh mengganggunya, bahkan harus mempersilahkan. Orang Kristen, waktunya Natalan mau ke gereja, orang Islam tidak boleh mengganggunya, tidak boleh melarangnya, silahkan saja. Karena di negara Indonesia adalah negara Pancasila. Baik, kita lanjut ke sesi berikutnya. Ya, kita lihat. Nah, bagaimana cara menghormati dan menghargai perbedaan? Ada yang tahu, anak-anak di rumah? Lihat gambar ya di sini di monitor, bagaimana cara menghormati dan menghargai perbedaan. Ada 5 gambar ya, ini satu dulu boleh. Kesatu, menghormati semua pemeluk agama yang tadi sebutkan, dari agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, dan Konghucu. Kita harus saling menghormati, saling menghargai antar pemeluk agama. Sudah ada. Nah, yang kedua, ini pakaian daerah, lihat ya. Tidak memandang rendah terhadap budaya dan adat istiadat orang lain. Jadi jangan merasa bahwa daerahnya atau adatnya yang punya kita yang paling bagus, yang lain jelek. Tidak boleh begitu. Semua adat dan kebudayaan di daerah yang ada di Indonesia semuanya bagus. Semuanya mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai keindahan masing-masing. Jadi kita harus saling menghargai dan saling menghormati antara suku yang satu dengan suku yang lain. Ya, jadi tidak boleh memandang rendah terhadap budaya dan adat istiadat yang mereka anut. Oke? Kita lihat yang nomor 3. Nomor 3 adalah senang berhubungan dan bekerja sama tanpa memilih-milih atau memilah-milih. Saling senang berhubungan. Ini gambarnya, ini anak-anak sedang bermain. Anak-anak yang ada orang Batak, ada orang Sunda, orang Kalimantan dan sebagainya. Pokoknya yang tadi Bukti sebutkan tadi, yang dari Sabang sampai Merauke, ya. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi dalam bermain nih harus ini saling menghargai, saling menghormati. Harus senang, merasa senang berhubungan dan bekerja sama dengan orang lain, bermain bersama-sama. Tidak boleh gontok-gontokan, tidak boleh berkelahi, tidak boleh ingin menang sendiri, ya. Jadi saling menghargai dan saling menghormati. Saling menghargai itu namanya apa coba? Ayo. Toleransi. Saling menghargai itu namanya toleransi. Ada juga tepaselira. Tepaselira itu merasakan orang lain, ya. Jadi harus saling membantu, harus saling menghormati dan tepaselira. Oke? Kita lihat lagi gambar berikutnya. Nah, ini gambar ini adalah mampu menerima perbedaan yang ada di masyarakat. Di masyarakat ini beragam, bermacam-macam. Orang yang ada di masyarakat ini bermacam-macam adatnya, bermacam-macam sukunya, bermacam-macam kebudayaannya, bermacam-macam agamanya, bermacam-macam keinginan. Jadi sangat beraneka ragam. Tetapi kita sebagai orang yang bijaksana dengan orang yang baik, kita harus mampu menerima perbedaan mereka yang ada di masyarakat. Jadi tidak boleh egois, tidak boleh ingin menang sendiri, harus saling menghargai, menghormati, ya. Jadi mampu menerima perbedaan. Walaupun orang lain begitu, tetapi kita harus bijaksana.
Kemudian gambar yang kelima di monitor kita lihat, menghadiri undangan kegiatan yang diselenggarakan berbagai kelompok masyarakat. Jadi kalau kita diundang nih oleh masyarakat, biasanya coba kalau di masyarakat diundangnya dalam hal apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu tidak? Di masyarakat biasanya kita diundang, yaitu misalnya perayaan 17 Agustus. Itu hari besar kita kan? 17 Agustus diundang. Terus ada pemilihan kades ya, pemilihan kades, pemilihan RT, pemilihan RW, hal-hal yang penting yang harus didiskusikan atau diketahui oleh masyarakat, itu biasanya berupa undangan kegiatan kelompok atau masyarakat. Kita yang diundang itu harus datang. Kalau yang diundang itu wajib datang ya, kalau tidak ada halangan. Jadi jangan acuh tak acuh. Biarkan sajalah, itu tidak penting buat kita, itu namanya egois. Jadi kita harus saling menghormati, saling menghargai dengan cara menghadiri undangan kegiatan yang diselenggarakan oleh berbagai kelompok di kelompok atau masyarakat. Ya, kita ambil yang baiknya, kita buang yang tidak. Oke? Nah, itu tadi penjelasan dari Bu Kris mengenai keragaman dan sosial budaya yang ada di Indonesia. Jadi kesimpulannya bagaimana tadi? Kesimpulannya adalah sebagai pesan moral kepada anak-anak bahwa kita itu sebagai manusia harus saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai kepada sesama manusia dengan cara bagaimana? Mempertinggi, memperbesar nilai kesatuan dan persatuan Republik Indonesia yang disebut dengan NKRI, ya, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke? Itulah tadi pelajaran dari Bu Kris. Mungkin dicukupkan sekian saja. Mungkin ada evaluasi yang harus dikerjakan oleh anak-anak, tapi nanti yang memeriksanya ibu gurunya. Jadi Bu Kris hanya memberikan contoh saja evaluasi untuk di rumah, ya. Nah, coba lihat di monitor ini. Tugas atau identifikasilah sikap yang menunjukkan sikap sebuah rasa persatuan. Jadi kamu harus mengidentifikasi sikap yang menunjukkan rasa persatuan kita, ya. Nasionalisme kita yang tinggi, bagaimana? Nah, ini ada contohnya. Misalnya kamu pernah mengalami kejadian di sini, bertemu dengan seseorang dari suku yang berbeda di sebuah terminal. Bagaimana sikapmu kalau kamu bertemu dengan seseorang dari suku yang lain di tempat umum? Nah, ini sikapnya bagaimana? Kita harus menghormati dan menghargai orang tersebut, tidak boleh mengejek atau menghina. Itu hanya salah satu contoh. Kalian boleh tulis atau dipoto, ya. Nanti kalian isi ini yang kolom yang ada 4 nih. Yang satu contoh, yang 4 ini boleh kalian isi di rumah. Kalau sudah di rumah diisi, silahkan setorkan kepada gurunya masing-masing. Bagus. Udah ya? Alhamdulillah. Pelajaran dari Bu Kris mungkin dicukupkan sekian saja dahulu. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas, ya. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.